Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya, Janutli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk box muatan makanan ringan terbakar hebat saat melaju kencang di ruas jalan Karangpucung, Cilacap. Tambang emas rakyat yang merenggut 8 pekerja di desa Pancurendang, Banyumas resmi ditutup. Gubernur Ganjar Pranowo mulai berpamitan dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan para ulama dalam rangkaian kunjungan kerja ke Solo dan Semarang. Kami hadirkan informasi yang pertama, sebuah truk box muatan makanan ringan terbakar hebat saat melaju kencang di ruas jalan Karangpucung, Cilacap. Kebakaran disertai ledakan keras membuat warga sekitar panik. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seluruh muatan ludes. Wilayahnya Garmen, Karangpucung. Kepanikan seketika terjadi saat truk box muatan makanan ringan dilalap si jago merah. Warga kian ketakutan karena kobaran api disertai ledakan keras terjadi tidak jauh dari permukiman. Namun warga tidak mampu berbuat banyak karena kobaran api begitu cepat membesar dan merembet. Petugas pemadam kebakaran dari pos Majenang berjibaku memadamkan kobaran api. Namun tiupan angin kencang dan kobaran api yang makin membesar menyulitkan petugas. Meski demikian, 1 jam kemudian api benar-benar bisa dipadamkan. Namun badan truk dan seluruh isi ludes. Sampai dengan pukul 15.20 kami sudah habis air 9.000 liter dan alhamdulillah untuk pada saat ini mobil bisa dipadamkan dengan kondisi mobil 90% terbakar. Belum diketahui pasti sumber api. Namun truk box makanan ringan ini terbakar saat melaju kencang dari arah Wangon, Banyumas menuju Majenang, Cilacap. Kronologinya saya kurang tahu karena posisi di depan. Saya kan lagi dari atas ya, lompatan Wangon. Saya kurang tahu Pak. Pokoknya dari belakang tuh nguber-nguber mobil unit bak itu nguber-nguber saya bawa asap dari box. Nah, udah keluar. Meski tidak sampai jatuh korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Komplotan pencuri yang menyasar CPU ekskavator digerebek di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Komplotan ini beraksi lintas provinsi dan telah mencuri di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. 2 anggota komplotan pencuri spesialis CPU ekskavator, Heri dan Iksan, tidak berkutik saat digerebek petugas Satreskrim Polres Klaten di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya berperan sebagai eksekutor. Diam! Dalam pengembangan, polisi kembali meringkus 1 tersangka lain, Adrian, yang bertugas sebagai sopir. Komplotan ini adalah pencuri CPU ekskavator lintas provinsi. Di Jawa Tengah saja mereka telah mencuri di wilayah Klaten dan Solo. Komplotan ini juga beraksi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 19 Juli lalu mereka mencuri 5 CPU ekskavator di Kecamatan Karangnongko, Klaten. Para pelaku hanya menyasar bagian CPU ekskavator karena mudah dibawa dan gampang dijual, seharga 4 juta rupiah. 5 TKP, kalau di Jogja sama di Solo berapa TKP yang CPU? Di Jogja informasi yang kami dapatkan 1, di Solo 1. Total 7 TKP. Iya. Setiap CPU dijual berapa sama tersangka? Setiap CPU oleh tersangka dijual kemarin 10-an juta. Iya, rata-rata 10-an juta. Harga normalnya? Harga normalnya kalau pengakuan ya tadi yang di awal disebut 40 juta. Dari CPU-nya saja. Uangnya digunakan untuk apa Pak sama tersangka? Digunakan untuk kebutuhan hidup dan yang lainnya pun. Salah satu pelaku berdalih nekat mencuri untuk membayar utang. Ia belajar melalui media sosial cara membobol CPU ekskavator.
untuk sasarannya lalu acak lokasi-lokasinya. Iya, mantap. Sudah dicuri. Dengan di Pasar Loak. Pasar Loak. Polisi menyita barang bukti berupa gunting, kunci ponsel hingga mobil yang menjadi sarana kejahatan. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pengacara yang menjadi buronan kasus pencurian selama hampir 14 tahun akhirnya ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Sebelumnya terdakwa divonis penjara 1 tahun 4 bulan karena menjual barang bekas milik sebuah perusahaan di Ungaran tanpa izin perusahaan. Buron sejak tahun 2009 lalu, pengacara bernama Yohanes Sugiwiyarno akhirnya dibekuk tim dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di kawasan wisata Bandungan hari Minggu. Dari video amatir, terdakwa sempat menolak untuk dibawa petugas, namun petugas tetap membawanya secara paksa berdasarkan surat perintah eksekusi. Enggak, ini toh putusan toh ini kan bukan perintah. Sekarang sampai dimanapun saya akan bawa. Sebentar, saya harus tahu ini dulu. Penangkapan Yohanes berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran pada 21 Juli 2008 dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung pada 8 Januari 2009 yang menjatuhkan hukuman terhadap terpidana selama 1 tahun 4 bulan. Yohanes terbukti bersalah karena menjual barang-barang bekas bangunan milik sebuah perusahaan di daerah Ungaran Timur pada 2008 silam tanpa hak dan izin, sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban sebesar 500 juta rupiah. Terdakwa keberatan dengan isi putusan dan menolak untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan tersebut, sehingga kami tim Tabur melakukan upaya paksa untuk membawa yang bersangkutan untuk diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Yohanes kemudian langsung dijebloskan ke lapas kelas 2 Ambarawa untuk menjalani hukuman. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi lainnya untuk Anda, tambang emas rakyat yang merenggut 8 pekerja di desa Pancurendang Banyumas resmi ditutup. Tambang ini dinilai belum melewati uji kelayakan dan membahayakan keselamatan penambang. Pada Selasa 2 pekan lalu, 8 pekerja terjebak di dalam sumur tambang tergenang air bah dan hingga kini belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penambang sepakat menutup secara resmi lokasi tambang emas rakyat di desa Pancurendang Banyumas Selasa siang. Ratusan penambang bergotong royong menutup sumur galian tambang dan membongkar 35 gubuk sebagai tanda tambang emas ini resmi ditutup. Penutupan karena tambang emas ini belum melalui uji kelayakan sehingga membahayakan para penambang. Penutupan juga menyusul 8 pekerja masih terjebak dalam sumur tambang dan sudah dinyatakan hilang. Selanjutnya Pemkab Banyumas menyerahkan kajian kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah. Para penambang berharap lokasi penambangan nantinya bisa dilegalkan sehingga bisa mencari makan buat keluarga. Harapan saya untuk kedepannya bisa pertambangan ini dilegalkan supaya kita kerja juga bisa nyaman, terus ekonomi masyarakat juga bisa pulih. Terangkat. Mas, rencana terdekat setelah penutupan ini seperti apa, Mas? Kalau itu, iya. Kalau itu, lu ngebet. Aslinya mumet, Mas lah. Gane anak bojo ya kudu. Intinya semua sepakat bahwa pertambangan emas ilegal di desa di Dusun Tajo, desa Pancurendang dan sekitarnya, termasuk juga di wilayah Kecamatan Gumelar, semuanya ditutup dan dibongkar. Dan akhirnya karena ini dianggap ilegal karena tidak ada perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akhirnya disepakati untuk ditutup selamanya. Hanya nanti setelah ini Pemkab beserta Forkompinda beriktikat untuk segera koordinasi konsultasi ke provinsi, SDM provinsi, karena yang punya kewenangan pertambangan adalah di provinsi sesuai. Sebelumnya pada 25 Juli lalu, 8 pekerja terjebak di dalam lubang tambang dan dinyatakan hilang setelah pencarian berakhir 1 Agustus lalu. Tim SAR menyatakan proses pencarian 8 penambang di dalam sumur dinyatakan dihentikan karena kendala lokasi sumur yang terendam banjir. 8 penambang memasuki sumur galian untuk mencari emas di dalam tanah. Namun saat para pekerja memasuki galian tambang, tiba-tiba air bah menggenangi lubang tambang.
Genangan air yang deras di lubang tambang mengakibatkan 8 pekerja terjebak di dalam galian bawah tanah. Mardianto melaporkan dari Banyumas.